meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memaafkan kesalahan orang seringkali dianggap sebagai sikap lemah dan bentuk kehinaan. Padahal dalam Islam justru sebaliknya. Bila orang membalas kejahatan yang dilakukan seseorang kepadanya, maka sejatinya di mata manusia tidak ada keutamaannya. Tapi, dikala dia memaafkan padahal mampu untuk membalasnya, maka dia mulia di hadapan Allah dan manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat yang ke-40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini menyebutkan bahwa tingkat pembalasan ada 3. Pertama, adil, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, tanpa menambahi atau mengurangi. Misalnya, jiwa dibalas dengan jiwa, anggota tubuh dengan anggota tubuh yang sepadan, dan harta diganti dengan yang sebanding. Kedua, kemuliaan, yaitu memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya bila dirasa ada perbaikan bagi orang yang berbuat jelek. Ditekankan dalam pemaafan adanya perbaikan dan membuahkan maslahat yang besar. Apabila seorang tidak pantas untuk dimaafkan dan maslahat yang sesuai syariat menuntut untuk dihukum, maka dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk dimaafkan. Ketiga, zalim, yaitu membalas orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang melebihi kejahatannya. Pendengar yang budiman, memaafkan kesalahan memiliki kedudukan yang mulia. Di antaranya adalah, pertama, memaafkan akan mendatangkan kecintaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-34 hingga yang ke-35, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melain kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, bila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, maka kebaikan ini akan menggiring orang yang berlaku jahat tadi merapat denganmu, mencintaimu dan condong kepadamu, sehingga dia menjadi temanmu yang dekat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang beriman untuk bersabar di kala marah, bermurah hati ketika diremehkan, dan memaafkan di saat diperlakukan jelek. Bila mereka melakukan ini, maka Allah menjaga mereka dari tipu daya syaitan, dan musuh pun tunduk kepadanya, sehingga menjadi teman yang dekat. Kedua, memaafkan akan mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambungnya, namun mereka memutuskan hubungan denganku. Aku berbuat kebaikan kepada mereka, namun mereka berbuat jelek. Aku bersabar dari mereka, namun mereka berbuat kebodohan terhadapku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "La in kunta kama qulta, faka'annama tusiffuhumul mal, wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik."
Jika benar yang kamu ucapkan, maka seolah-olah kamu menebarkan abu panas kepada mereka. Dan kamu senantiasa mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan mereka selama kamu di dalam hal itu. Ketiga, memaafkan akan memperoleh ampunan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-14, yang artinya, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, Allah akan mencintai dan mengampuni orang-orang yang memaafkan. Hal ini dikuatkan pula oleh sabda Nabi SAW dalam kitab Shahihul Adab Al-Mufrad, yang artinya, sayangilah makhluk maka kamu akan disayangi Allah, dan berilah ampunan niscaya Allah mengampunimu. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang memaafkan, karena memberi maaf termasuk berbuat baik kepada manusia. Sedangkan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Sebagaimana firman-Nya di surah Ali Imran ayat yang ke-134, yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keempat, mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Suatu hal yang telah diketahui bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain di samping tinggi kedudukannya di sisi Allah, ia juga mulia di mata manusia. Demikian pula ia akan mendapat pembelaan dari orang lain atas lawannya, dan tidak sedikit musuhnya berubah menjadi kawan. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tiada seorang yang rendah hati, tawadhu karena Allah, melainkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan tentang keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Semoga dengan pembahasan kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita mulia di sisi Allah dan makhluknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.